Ya, baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti di WA tadi ya, nanti yang 5 orang yang harus hadir, yang mau melaksanakan ujian. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga kita dapat barokah ilmu manfaat dari pertemuan pada siang hari ini. Al-Fatihah. Ya, pada hari ini kita akan, ini Bu Husnul sudah hadir ya? Ampun Bu. Ya. Oh belum? Pak Badrus kayaknya linknya yang satunya Bu. Masuk link Coba yang dikasih tahu di WA atau ada yang menghubungi ya agar pindah ke link ini. Tadi ya banyak pilihan, agak error. Ini kok banyak ini? Mana? Ini banyak ya? Ya. Baiklah, bisa kita mulai, sudah siap ya Bapak Ibu? Ya. Iya, Bu. Terus sudah muncul. 9 pengurus. Mana Pak Badrus? Halo Pak Badrus. Oh ya, sudah. Berarti keluar lagi ya. Iya. Baiklah Bapak Ibu. Nanti sebelum kita mulai ini, mungkin saya untuk kenalan dulu ya. Kenalan itu artinya mengabdi di sekolah mana, kelas berapa gitu ya khususnya. Monggo dari apa ini? Pak Badrus ya. Badrus siapa terusannya ini? Badrus Salam ya. Ya, Badrus Salam. Mana? Kok off lagi ini? Off lagi ya Pak Badrusnya ini? Saya? Oh ini kan. Siapa nih Pak Muhammad ya? Iya. Bisa. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Pasuruan mana Pak? Pasuruan mana? Oh Norjo. Di mana? MTS apa MI? Ya.
maka kurang lebih Coba speakernya di off kan dulu yang lain. Ya. Speakernya ya. Cuma, ya Pak. Ya. Di MTS berapa tahun Pak tadi Pak? Oh 13 tahun. Cukup. Asal Pasuruan memang ya. Oke. Monggo dilanjut Pak Badrus. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrus Salam, asal Madrasah MTS At-Tahririyah, Bangkalan, Madura. Mengajar di MTS At-Tahririyah mulai tahun 2015 karena saya pindah-pindah Satmingkal, jadi mulai tahun 2006 apa 2007 sudah mengajar di lembaga lain. Kemudian tahun 2019 pindah Satmingkal dan sekitar 14 apa 15 pindah ke MTS At-Tahririyah seperti itu. Ya. Terima kasih. Bangkalan mana itu Pak? Kota apa? Bangkalan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Kalau kecamatannya Modung, Kabupaten Bangkalan. Dekat pesisir, Bu. Oh ya. Kayaknya bau ikan ya. Monggo Pinara. Kalau memang Ibu kebetulan ke Madura, monggo dipersilakan. Oke. Nah, cukup ya. Berikutnya Pak siapa nih? Pak Muci ya? Siapa Pak? Nama lengkapnya Pak? Monggo. Ta'aruf Pak. Speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebenarnya Bu, ini saya pakai Google Meet 2. Yang satu atas nama Pak Muji, yang satu atas nama Mas Natul Hawa. Karena yang satunya ini tidak terdengar suaranya. Jadi saya gabungkan dua. Silakan dikenalkan namanya. Nama saya Pak Muji dari Kabupaten Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Mengajar di Madrasah Aliyah Sirajul Hikmah. Mulai mengajar tahun 2009. Sudah berapa tahun, Pak? Kurang lebih 13 tahun, Bu. 13 tahun ya. Awalnya di Asalnya Bojonegoro juga. Asal Bojonegoro. Bojonegoro, Bu. Baiklah. Berikutnya Pak siapa ini? Ali. Ya, silakan Pak. Dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Sahid dari Ponorogo. Ngajar di MA Ma'arif Badekan. Mulai ngajar tahun 2011. Mana Pak? Pak Ali Said di mana aslinya? Dari Ponorogo, Bu. Oh, sama ya dengan Pak Muji tadi. Oh, Bojonegoro itu ya. Bojonegoro. Saya di Ponorogo dekat Gontor ya Pak ya? Jauh, Bu. Dekat. Saya Oh, Ponorogo tahu. bagian barat. Di MTS apa MA ini? Di
Di MA Bu, MA Ma'arif Badekan, perbatasan dengan Wonogiri itu. Oh, dekat Wonogiri. Ya. Kalau terus ke desanya Pak SBY itu ya, mana itu? Kalau ke atas, Pacitan ya. itu. Kalau ke atas ke Pacitan itu ya Pak? Iya bisa ke Pak, lewat Purwantoro bisa ke Pacitan ya. Oke. Ali Sahid apa Ali Said Pak aslinya? Ali Sahid. Oh, Ali Sahid memang ya. Oke. Oke. Yang terakhir ya Pak Nuril Rohmat. Assalamualaikum Bu dosen. Ya, Waalaikumsalam. Saya dari Tulungagung, ngajar di MI. Baiklah. Jadi yang MI hanya satu orang nggih, Pak Nuril aja. Nggih, hari ini saya sendiri. Ya. Saya mulai dari Pak Badrus nggih. Sesuai nomor urut Pak Badrus Salam. Siapa? Ya. Halo Pak Badrus. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Badrus, jelas ya suara saya ya? Iya Bu, jelas Bu. Ya. Saya akan nanya ke Pak Badrus dulu. Pak Badrus selaku guru di MTS, ya, MTS Bangkalan. Nah, ngajarnya fikih kan ya Pak? Guru fikih Ya, semua Bu. kan ini? Ya. 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 Untuk di MTS ya, di sini sesungguhnya ada 10-11 poin ya. Jadi nanti akhir ini semuanya bapak-bapak, saya menghindari hari Jumat besok biar ibu-ibu ya, bapak-bapaknya mungkin keluar kota menjadi khotib ya, dan seterusnya. Jadi hari ini khusus para bapak-bapak, ada di format ini ada beberapa poin untuk 11 ya, tapi saya acak aja. Nah, untuk Pak Badrus ya, Pak Badrus tentu saja ini usia peserta didik sudah remaja ya, sudah memasuki usia 12 sampai 15 tahun. Ya. Bapak ngajar kelas berapa, Pak? 1, 2, 3 Bu. Oh, 1, 2, 3. Bab apa saja itu? Ruang lingkupnya. KD-nya. Untuk kelas 1, itu kalau semester genap itu mulai dari toharoh, bab sholat berjamaah. Terus kalau melihat apa itu protapomes yang KMA tahun KMA 103 itu ada bab adzan dan iqomah Bu, gitu loh. Juga ada di situ. Setelah saya lihat di Google ternyata di Prota nggak ada. Tapi setelah saya cek di kurikulum yang ada di MTS At-Tahririyah, bab adzan dan iqomah itu masih ada seperti itu. Itu Bu. Untuk kelas genap. kelas 7. Untuk ganjil, untuk genap itu sudah ke bab sholat jamak dan qashar dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bab sholat diselesaikan pada kelas 7 gitu Pak ya? Kelas 7, iya kelas 7. Terus kelas 8? Untuk kelas 8 itu bab apa ya? Karena
banyak yang menyetor RPP di kelas 7. Jadi yang disuruh dosen suruh mengajar di salah satu kelas. Jadi saya hafalkan untuk yang kelas 7 saja, Bu. Seperti itu. Karena untuk dosen pembimbing, oleh dosen pembimbing disuruh ambil salah satu kelas saja yang sekiranya nanti di PPL itu menguasai, seperti itu. Maka mulai dari awal PPG sampai sekarang lihat cuma RPP kelas 1 saja, seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan nanti di kelas 2 dan kelas 3. Jadi Bapak ngambil kelas 7-nya gitu Pak ya? Kelas 7-nya. Kelas 7-nya, Bu. Iya. Tapi kan Bapak tahu, kelas 8 itu pembahasannya apa saja? Untuk kelas 8 aslinya itu kan di MTS kami itu ada 3 orang yang mengajar di fikih. Itu. Nah, berhubung yang satu itu minta jam di MTS kami, jadi dipasrahkan kepada beliaunya. Untuk yang satunya itu sudah mengambil di kelas 1 juga, di kelas 2. Jadi ada 3 aslinya itu, Bu. Sedangkan saya itu dipasrahkan di kelas 1 untuk yang menjadi PPL, seperti itu. Jadi untuk saya sebetulnya di lembaga kami itu dalam jam masih belum aman sebetulnya, karena masih ada 3 orang yang mengajar fikih, seperti itu, Bu. Nggak aman maksudnya gimana kok nggak aman? Nantinya kalau yang 24 jam itu mempunyai harus 24 jamnya itu, Bu. Oh, maka harus ya. ada jam. Nah, iya, maka harus ada jam tambahan. Kemungkinan nanti oleh kepala sekolah dikasih mungkin waka apa seperti itu. Masih kesulitan di situnya. Oke. Baiklah, sekarang kembali ke materi yang menjadi yang Bapak kuasai ya, tentang bab sholat. Nah, Iya, ya, Bu. Ada tagihan-tagihan ketika kita membuat RPS atau RPP itu ya. Maka di situ kita dituntut bagaimana seorang guru itu bisa mengembangkan materi ya, yang istilahnya kalau dalam soal-soal yang kos. Jadi bagaimana bisa mengembangkan materi ke arah berpikir pada tingkat tinggi. Salah satu contoh materi tentang toharoh. Bagaimana itu mengembangkan materi toharoh agar peserta didik mempunyai pola pikir atau cara berpikir pada tingkat tinggi. Jadi toharoh itu kan kita tahu sejak di MI kita diajari toharoh, sanawiyah toharoh, sampai di perguruan tinggi pun kita ngaji di kitab-kitab fikih, Fathul Qorib, kitab Tathib, I'anatul Thalibin, kan? Nah, ini mesti diawali dengan bab toharoh. Nah, artinya apa? Sekalipun temanya sama, sub pokok bahasanya sama, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan daya nalar peserta didik kita agar lebih berwawasan lebih tinggi. Ya, saya ngajar di S2 itu ya tentang pendekatan filosofi, kenapa orang harus bertoharoh, misalkan kan gitu ya. Apakah biar tidak kesan materinya sama, tetapi bagaimana sejalan dengan perkembangan usia itu bisa mengembangkan pemahaman tentang toharoh pada cara berpikir tingkat tinggi. Tolong Bapak beri contoh, ini temanya toharoh misalkan. Bagaimana? Ya, atau Bapak langsung membuat Bapak isai atau pertanyaan, atau bagaimana materi dikembangkan, monggo terserah. Dari pertanyaan atau dari pengembangan materi, monggo Pak. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Menurut saya dalam
pembelajaran tentang toharoh tingkat tinggi menurut saya, karena dimanapun jenjangnya, baik di MI maupun di MTS, materi yang disampaikan itu sama. Hanya saja kita harus tahu kepada audien atau peserta didik kita umur berapa dan tingkatan penalarannya itu sampai mana, seperti itu. Jadi, kan siswanya kelas 7. Kemungkinan kita Bukan, banyak. yang saya tanyakan kita yang banyak, Bapak ajar aja, kelas 7 itu. Memberikan materi dengan cara ceramah seperti itu. Sebab kalau tidak disampaikan atau tidak dengan sistem ceramah, kalau di MI masih belum apa ya? Bukan Penalaran pada anak-anak usia iya. 10. Berdasarkan pengalamannya aja, Bapak kan ngajar di MTS kelas 7, yaitu Iya, terima pengalamannya kasih gimana? menjelaskan. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Untuk kelas 7, kalau ingin peserta bisa lebih berpikir, kalau saya sendiri mengenalkan peserta tersebut dengan cara mengamati gambar-gambar atau video-video tentang toharoh, dan di situ kalau saya sendiri kebanyakan, Bu, biasanya itu sistem ceramah, sebab di MTS kami masih kesulitan untuk baik menggunakan atau kepada peserta didik itu sendiri, karena di lembaga kami masih belum maju seperti lembaga-lembaga yang lain, kan seperti itu. Jadi sedikit banyak saya itu berceramah dan menanyakan tentang Iya, terputus ya. Baiklah, ini sesama MTS ya. Saya alihkan untuk melengkapi kepada Pak Muhammad Ihsan ya, kan sama-sama MTS. Ajar di kelas berapa Pak Ihsan? Kelas 7. Materinya juga sama ya. Monggo.
Kalau dari pengembangan materi, misalkan salah satu contoh tadi ya, materinya tentang KD ya, KD-nya tentang toharo, bagaimana tata cara bersuci yang benar, kan gitu ya. Bagaimana pemahaman tentang tata cara bersuci itu bisa menjadi pemahaman yang lebih luas, dan itu membutuhkan analisis terhadap apa, tindakan apa atau aspek motorik yang mereka lakukan itu bisa mereka memahami dengan benar setiap detik-detik yang mereka lakukan. Salah satu contoh seperti apa pengembangannya, ini materi tentang tata cara berwudu gitu loh. Oke. Baik ya, jadi disimpan, nanti ada pertanyaan berikutnya untuk materi kelas 7 ini. Ya, nanti berikutnya kita lanjutkan ke tingkat MA, yaitu Pak Pamuji dan Pak Ali Syahid ya. Pak Ali, saya tanya dulu, ini materi KD-nya tentang apa ini yang Bapak tulis kemarin di RPP? Yang ada yang di videonya yang sudah di-share ya, Tentang zakat, Bu. Saya ngambil tentang zakat ya. saya dulu, Bu, ya. Ya, Pak Ali. Oh, tentang zakat. Oke. betul. Nggih, tentang zakat. Nah, zakat ini kan bisa dikaji, dibahas dalam ruang lingkup sempit, bisa luas, bisa melebar, kan begitu ya. Tata cara, kemudian istilah zakat, ada infak ya, dan datanya ada infak, ada sodako, itu diajarkan di kelas berapa itu? Infak, ada sodako, Di sama kelas juga. nggih, di kelas 10 semester 1 terganjil. Oh, kelas 10. Ini bab zakat ya. Nggih. Oke, maka hampir sama dengan pertanyaan yang di MTS tadi. Bagaimana ini bisa menumbuhkan nalar dengan pemikiran tingkat tinggi dalam kajian zakat. Misalkan mungkin zakat di masa sekarang ini bagaimana banyak sekali ragamnya, tidak seperti apa yang telah dibatasi dalam fikih-fikih salah. Ya, bisa dipahami ya. Nggih. Nah, bagaimana misalkan anak tanya zakat sekarang ini, ada zakat profesi, zakat daya ikan lele, kalau omsetnya melampaui nisab, apakah itu tidak wajib dizakati? Ya, ikan nila, ikan bandeng, ya kebun belimbing, di Blitar itu ada mangga, ada jambu, dan sekarang omsetnya luar biasa, itu ada durian. Nah, seperti itu bagaimana seorang guru untuk memberikan pemahaman ya secara global terhadap tentang apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya misalkan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita sebagai guru pertama menjelaskan pengertian zakat dan macam-macam zakat. Kalau di pelajaran kan zakat secara umum bagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat mal sendiri itu
Mohon maaf, mendengar Pak Ihsan? Oke. Nah, zakat mal sendiri itu ada zakat mal yang ada dalilnya dari Quran atau hadis, dan dalam fikih kontemporer ada sebagian zakat yang belum ada di dalam Quran dan hadis. Ya. Kita menjelaskan kepada siswa tentang zakat mal yang ada ketentuannya dalam Quran dan hadis, dan juga menjelaskan tentang zakat yang tidak ada ketentuannya, dalam bahasanya zakat kontemporer, dalam fikih kontemporer, kan, seperti zakat profesi atau zakat profesi dari pekerjaan, mungkin pengusaha atau insinyur dan sebagainya. Di sisi lain juga menjelaskan cara menghitungnya. Jadi karena ini anak aliyah, biasanya kita beri tugas di sini kelompok. Jadi kita bikin kelompok, satu kelompok. Kebetulan ini di kelas kami, kelas 10 itu berjumlah 7 anak, Bu. Jadi kita bagi 2 kelompok, dan biasanya saya beri persoalan untuk meneliti atau mengamati di daerahnya orang-orang yang kaya. Nah, itu sebagai profesinya apa, terus kira-kira hartanya berapa. Nah, sengaja tidak saya suruh langsung ke yang bersangkutan, takutnya menyinggung. Karena apa? Karena zakat mal itu walaupun wajib, tapi kan para orang-orang kaya itu kan banyak yang belum menunaikan zakatnya, itu di daerah Sampun, Pak. Pak Ihsan, dengar Pak Ihsan ya? Oke, tanya suaranya nggih. Nggih, dalam zakat setelah kita terangkan ke siswa bahwa kewajiban seorang muslim apabila sudah mencapai nisab dan haul itu wajib zakat. Sedangkan zakatnya nisab, zakat malnya nisab itu digaskan dengan emas. Jadi artinya apabila mempunyai sekitar harga emas 64 gram, 94 gram, maka orang itu wajib zakat dengan nisabnya 2,5%. Jadi kita hanya menganalisa, memberi tugas kepada siswa untuk menganalisa atau kira-kira orang yang kaya di daerahmu itu kekayaannya seberapa, harus diajari untuk menghitung. Seperti itu, Bu. Ya, seperti apa itu, sama dengan discovery learning itu ya pendekatannya. Nggih. Mungkin disempurnakan, ditambahin mungkin dalam strategi seperti apa ya, Pak Muji ya. Terima kasih. Dari kami di Madrasah Aliyah Sirajul Hikmah. Kelas berapa Pak Muji ngajarnya? Kebetulan saya mengajar di kelas 11-12, tapi juga pernah mengajar di kelas 10. Dan kebetulan yang RPP ini kami juga mengambil kelas 10-nya juga. 10 bab apa itu? Bab zakat ini? Ini kebetulan bab jenazah. Oh, bab jenazah ya. Setelah mempelajari bab zakat, kadis zakat, kemudian dilanjutkan dengan tata cara merawat jenazah dan seterusnya. Ya, silakan. Bagaimana cara itu tadi mengembangkan pemahaman ya, karena sudah tingkat aliyah ya. Misalkan kenapa
eh, sholat jenazah itu kewajiban eh, apa? Ada serentetan yang harus kita berikan gitu, sebagai perlakuan penghormatan kita sesama muslim kepada orang yang sudah meninggal misalkan. Kenapa kok harus disolati misalkan begitu? Wong dia sendiri sudah tidak bisa sholat kan gitu. Apakah itu berarti kewajiban melekat kepada si jenazah? Gimana cara menjelaskan? Ya, Tentu dikasih wawasan yang lebih tinggi kan begitu. Silakan Pak. terima kasih Bu atas waktunya. Kita mencoba menanamkan pemahaman kepada anak-anak bagaimana memiliki kesadaran tentang bagaimana kewajiban seorang muslim adalah mensolati ketika ada jenazah, hukumnya wajib mensolati yang itu fardu kifayah. Dan kebetulan madrasah kami itu di lingkungan pondok pesantren itu, sehingga ketika ada tetangga yang meninggal atau keluarga yang meninggal, pasti anak-anak diwajibkan untuk takziah, mulai dari mengikuti, sebagian pengurus ada yang diwajibkan untuk mengikuti proses perawatan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mensolati sampai mengiring jenazah ke tempat ke pemakaman, sehingga bentuk-bentuk ini tertanam betul kepada anak-anak sampai semua siswa bahkan MTS aliyah di dalam keseharian ketika ada keluarga yang meninggal dari warga sekitar ataupun wali murid dari santri di lembaga kami. Sehingga penanaman untuk pemahaman itu kami menggunakan semacam jigsaw. Jadi mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, di mana setiap anggota nanti mengembangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, dan kemampuan, ya, sehingga untuk memahami, untuk meningkatkan pemahaman bersama. Ya. Untuk di tingkat aliyah itu bagaimana terkait dengan problem perbedaan madhab misalkan ya, bagaimana memperlakukan jenazah, mulai memandikan, mengkafani, mensolati, itu kan di masyarakat kita terkait dengan organisasi keagamaan memberikan perlakuan yang beda. Contohnya talqin ya, perbedaan bagaimana cara hukumnya talqin bagi Muhammadiyah dan Nahdiyin kan beda itu. Iya. Memberikan penjelasan kepada peserta didik terkait masalah ikhtilaf atau khilafiyah yang seperti itu. Di anak didik kami memang sudah kami tanamkan bahwa itu perbedaan terkait talqin kepada mayit, memang betul terjadi perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, tetapi itu hanya sifatnya khilafiyah dan furu'iyah, sehingga betul-betul kami tanamkan kalau itu sifatnya furu'iyah tidak perlu diperdebatkan yang itu mendalam, dan itu pun dibenarkan masing-masing ada dalilnya. Ya. Jadi ya tetap Bapak selaku guru fikih harus memberikan pencerahan gitu ya. Iya. Tapi kita di bawah
naungan Kementerian Agama kemarin sudah ada pesan ya, juga ada titipan di LMS itu bagaimana semua materi apapun bisa dikaitkan dengan wawasan-wawasan apa Pak? Moderasi beragama. Bapak harus bisa mengaitkan ke sana muatan-muatan moderasi kalau dikaitkan dengan materi yang Bapak ajarkan. Itu melahirkan seperti apa? Maka dalam kajian tadi masalah khilafiyah itu harus kalau di tingkat aliyah ya harus cukup lengkap ya. Kenapa terjadi perbedaan? Kemudian bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang beda dengan keyakinan kita? Apa prinsipnya? Maka perlu tadi ya disinggung. Kalau itu masalah furu'iyah kan gitu ya. Maka kita kembalikan kepada hukum asal fikih bahwasanya produk fikih adalah berada pada tataran zoniyud dilalah. Jadi baik itu pendapatnya Hanafi, madhab tertua, madhab kedua Maliki kedua, lalu Syafi'i ketiga, Hambali keempat, produk-produk yang dihasilkan dari proses ijtihad itu kebenarannya paling tinggi tetap berada pada tataran dzanniyud dilalah. Maka dari itu masih ada ruang-ruang untuk adanya perbedaan di situ. Nah, jadi artinya adanya perbedaan itu welcome, tidak kita harus menjadi orang yang ekstrim gitu ya. Fanatisme terhadap madhab. Tetapi apapun yang menjadi pilihan kita, misalkan kita ini adalah mayoritas Nahdiyin, murid-muridnya Nahdiyin. Bapak dekat dengan pondok At-Tanwir itu apa? At-Tanwiriyah itu. At-Tanwir apa At-Tanwir? At-Tanwir. Dekat situ apa? Jauh. Nah, itu kan artinya di situ homogen hampir kalangan Nahdiyin di situ. Maka kalau kita memberi pemahaman masalah fikih, memang masalah prinsip yang paling mendasar itu harus dipegangi, ya. Harus dipegangi kuat-kuat. Tapi apa yang kita pegang itu tidak sampai kita mentiadakan, menyalahkan apa yang dipahami oleh orang di luar Nahdiyin, kan begitu. Kalau kita orang-orang Nahdiyin, jadi bagaimana membuka wawasan yang yang tidak eksklusif, bagaimana menjadi inklusif pemikiran. Jadi terutama ini titipan-titipan fikih ini, materi fikih ini sangat kental dengan nuansa-nuansa melahirkan ekstremis gitu ya. Apalagi masalah najis gitu kan. Masalah najis. Bagaimana kita memberikan toleran kepada bagaimana membangun pemahaman biar tidak terlalu melenceng misalkan. Nah, ini PR kita bersama, terutama kita adalah sebagai guru-guru fikih ini. Ya, kalau kita baca di sejarahnya siapa itu? Bom Bali 1 itu Amrozi CS ya. Di Lamongan bagaimana dia awalnya dididik dari ma'had salaf yang fundamental, bisa melahirkan, mengkarakter, mengkristal dalam otak pemikiran mereka itu. Sehingga gimana itu? Harus berjuang, kalau tidak maka lebih baik kamu mati syahid. Maka dimaknai dengan makna bunuh diri ya begitu. Ini yang salah siapa ini? Sekolahnya, gurunya kan gitu. Jadi doktrin-doktrin itu masuk, maka akan menjadi mengkristal, melahirkan pribadi-pribadi yang ekstrim seperti itu. Tetapi tentu saja kita juga tidak ingin di sisi lain melahirkan anak-anak yang gamang. Paham gamang ya Pak? Apa Pak Badrus bahasa Inggrisnya gamang itu? Bahasa Bangkalannya gamang itu apa Pak Badrus? Apa Pak? Gamang itu apa ya? Ya, skeptis. Kalau bahasa Inggris skeptis, bahasa Bangkalannya itu
Tola-tole, apa ya Pak? Nggak tahu saya. Nah, jadi bagaimana anak ini memahami apa yang Kurang paham dilakukan sesuai madhab, misalkan menganut madhab Syafi'i, itu memahami secara lengkap, tahu betul, karena yang terjadi realita di Indonesia ini, Syafi'ian, pengikut Syafi'i itu lebih ekstrim ketimbang Syafi'i itu sendiri, kan begitu kenyataannya. Yang punya madhab itu loh tidak se-ekstrim seperti pengikutnya. Berarti kita ini sok tahu, sok tahu. Nah, sok benar, sok pintar, ini yang lalu bahaya. Suaranya kurang keras, Pak. Ya. Beduk. Moderasi beragama. Ya. Baiklah. Ini untuk yang MA, MTS sudah usai, kini yang MI ya. Sendirian ini rupanya Pak Nuril. Monggo Pak Nuril. Pak Nuril KD-nya apa Pak? Ngajar apa Pak? Yang ditampilkan kemarin waktu bikin RPP yang di video. Syarat sholat, Bu. Syarat sholat. Syarat sholat. Masalah bab sholat. Tentang syarat sholat. Nggih. Ngajar kelas berapa Pak? Mulai PPG ini mulai kelas 2 sampai kelas 6. Sebelumnya khusus kelas 2. Atau mungkin Suaranya, volumenya mungkin Pak ya? Halo. Sudah, Bu? Ya, volumenya didekatin. Bapak ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 2 sampai kelas 6. Oh, kelas 2. Ya. Ya, Itu bab kelas sholat apa bab wudhu masih? 2. Untuk yang saya buat ini babnya sholat, ketepaan KD bab tentang syarat sholat. Tentang syarat sholat. Untuk tingkat anak-anak dan ini ya, yang putri belum balik ya Pak ya, kelas MI itu. Iya. Ada sebagian mungkin ya kelas 6 ya, sudah mulai balik. Ya. Bagaimana untuk mengetahui anak MI ini bahwasanya apa yang diajarkan di sekolah itu artinya strategi apa yang digunakan oleh guru atau sekolah untuk mengukur atau mengetahui bahwasanya anak-anak itu juga secara disiplin melakukan ibadah di rumah, mulai belajar seperti yang di sekolah juga dipraktekkan di rumah. Strategi apa itu Pak untuk mengetahui itu? Baik,
yang saya lakukan mungkin mulai yang pertama itu saya sering mereview materi ketika dalam kegiatan pembiasaan Bu. Misal di sekolah kami itu ada kegiatan pembiasaan sholat duha berjamaah. Jadi saya sering-sering kali menyampaikan tentang terutama rukun Islam dan rukun iman. Dan khususnya untuk bab sholat, terutama mulai tadi tentang toharoh. Jadi tentang toharah itu di MI juga sangat kami utamakan. Jadi mulai toharah dulu. Ketika pembiasaan itu kan biasanya wudhu, itu jadi ketika pembiasaan itu saya sampaikan tentang materi, misal tentang toharoh. Nah, toharoh itu bagaimana secara garis besar caranya dengan wudhu atau dengan mandi. Nah, umumnya yang kita praktekkan adalah dengan wudhu atau yang tayamum. Cuma yang paling utama adalah dengan tayamum. Ya, dengan wudhu ya. Jadi ketika wudhu kami biasanya mengecek anak-anak itu ketika wudhu bersama itu kami sering perhatikan. Jadi cara berwudhu yang benar itu kami selalu mengamati anak-anak ketika wudhu. Jadi dari dalam hal wudhu dulu. Kemudian kalau dalam bab sholat, bagaimana kami mengetahui anak-anak itu terbiasa? Itu tentunya kami juga mengecek, ya sering kami cek ketika dalam pembelajaran. Di antaranya paling tidak ya 1 bulan sekali atau 2 bulan atau waktu-waktu senggang itu anak-anak saja praktek sholat. Jadi akan ketahuan, jadi anak-anak yang terbiasa sholat itu pasti bacaan mulai syarat sholat, rukunnya, sunahnya rata-rata hafal. Jadi caranya seperti itu Bu. Ya, saya kira cukup Pak Nuril. Yeah. Ya, saya kembalikan lagi. Ini kok ada siapa nih? Soja ini siapa Bu? Tahu Bu? Wistolihatul Jannah. Siapa? Oh, enggak sekarang ya, masuknya ya, besok ya. Oh ya, enggak apa-apa ya. Ini Pak Ihsan ini kan ketua kelompoknya Pak ya. Ya silakan apa Pak, di screenshot dulu Pak, bisa Pak? Ya, didekatkan semuanya wajahnya. Saya enggak lupa kemarin saking asiknya enggak di screenshot. Didekatkan. Bu, sudah saya screenshot juga. Sampun. Ya, nanti di-share di grup ya. Bu. Husnul. Oh, Sudah, Bu. nanti. Ampun Bu, sudah saya screen dari tadi. Ya, nanti di-share di grup. Berikutnya saya minta one by one ya, satu persatu dari bapak-bapak ini. Ini kalau potongannya potongan khotib semua ini mubalek ya. Al-Mukarram. Iya, Al-Mukarram ini ya. Nggak apa-apa, ini saya minta karena ini bagian dari tagihan ya. Ada tes baca tulis Al-Qur'an ya. Dari bawah ya, Pak Muhammad Ihsan ya. Semuanya surat-surat pendek, jadi tidak perlu membaca
tetapi menghafal, menghadap ke saya, menghadap ke kamera. Coba Pak Ihsan, surat Az-Zalzalah dibaca. Diulangi lagi Pak, diulangi Pak. Grogi, grogi. Grogi bukannya tidak hafal, grogi. Grogi. Sama budesan. Enggak, satu surat aja ya sudah, surat ini. Gak perlu Imam Nawawi, Pak. Lagi yukadzibu biddin, itu aja sudah. Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, surat yang Bapak baca tadi kira-kira apa substansinya? Nggak usah terjemah letter. Surat menjelaskan tentang apa? Ya, mungkin bisa menyempurnakan ini Pak apa ini Pak Badrus. Oh iya Bu, barusan yang dibaca oleh Bapak Ihsan tentang surah, kalau tidak salah surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un dari sisi arti Al-Ma'un itu sendiri yaitu barang-barang yang berguna, kalau tidak salah itu. Al-Ma'un, barang-barang yang berguna. Artinya ketika kita mempunyai barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh tetangga atau orang lain atau masyarakat sekitar, kita tidak diperbolehkan, tidak boleh mengumpat atau tidak memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Nah, artinya barang-barang yang sekiranya dibutuhkan oleh orang lain, seperti seumpama kalau di daerah saya, di desa saya itu kan kebanyakan orang-orang tersebut butuh tangga itu Bu, yang dibuat untuk memanjat untuk ke atas. Kalau kita ditanya oleh orang lain, saya mau pinjam tangganya, terus sama saya tidak diperbolehkan, maka itu termasuk termasuk orang-orang yang pengumpat kan seperti itu. Jadi dengan barang yang berguna tersebut kita dimanfaatkan kepada orang lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aitah, apakah kamu tahu alladzi, orang-orang yang berbohong biddin dalam agama kan seperti itu. Dilanjut pada tadi yadul yatim, itulah orang-orang yang menghardi anak yatim dan lain sebagainya, sampai di paling belakang ayat, di akhir ayat wa yamna'unal mal'un. Jadi
banyak orang-orang yang enggan menolong orang lain. Mungkin seperti itu. Sebenarnya kita mempunyai hal-hal yang berharga atau yang bermanfaat kepada orang lain, kita wajib untuk memberikan manfaat tersebut. Seperti itu. Mungkin itu barang-barang yang berguna, almarhum. Ya, ini masih penjelasan dengan pendekatan tekstual. Nah, yang saya inginkan tuh bagaimana memahami konteks ini dengan tadi dengan cara pemikir tingkat tinggi. Ada yang bisa menambahkan apa di balik tadi diterjemah letterlek tadi? Monggo Pak Pamuji. Oke. Memahami ini mengandung penjelasan tentang akhlak-akhlak orang yang mendustakan agama dan akhirat. Ini sebagai bentuk peringatan orang yang beriman atas orang-orang kafir. Ini secara garis besar itu adalah memberi peringatan pada orang-orang yang mendustakan agama. Itu ya. Cukup, Pak? Ya, cukup. Ada yang mau nambah, Pak? Pak Nuril mau nambah? Ya, Bu. Mau nambah? Menurut saya, mungkin dalam surat tersebut itu menerangkan tentang inciman bagi orang-orang yang memakan hak anak yatim. Yang kedua, yang paling bahaya itu fawailul lil musallin, mereka yang lupa dengan sholat atau sengaja meninggalkan sholat. Saya kira itu, Bu, tambahan saya. Ya, Pak Ali Syahid. Cukup, Bu. Oh, cukup ya. Oke. Intinya ini satu bukti bahwasanya tentang dimensi religius itu tidak lepas dari apa yang namanya dimensi sosial. Itu ya. Tidak ada nilai, tidak ada seseorang pun yang bisa mencapai dimensi religius tertinggi manakala dia mengabaikan atau mentiadakan dimensi-dimensi sosial. Ya. Jadi ada dalam suatu hadis itu ada seorang hamba yang dia ibadahnya hampir 24 jam seumur hidupnya, tiba-tiba ketika meninggal dia nagih sama Allah, mana bagianku ya Allah, kan gitu. Dalam kitab apa lupa. Lalu apa yang dijawab oleh Allah? Bagianmu adalah neraka. Kaget dia, protes, seumur hidup saya itu hanya untuk beribadah. Ternyata kenapa Allah memberikan bagian neraka? Karena orang tadi tidak bisa menyeimbangkan, mengintegrasikan dengan kepentingan sosial. Tidak bisa berinteraksi dengan orang. Orang mau belajar dengan dia yang pintar ahli ibadah, tidak ada kesempatan. Jadi artinya ibadah seseorang itu harus berimplikasi kepada masyarakat sekitar, kan gitu ya. Walaupun itu sholat, apalagi zakat, kan, maka itu adalah sindiran surat Al-Maun itu betapa untuk mencapai pada keagamaan yang benar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, agar kita tidak digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama, maka ya dibalik tadi kita harus beramal soleh pada kompetensi-kompetensi sosial, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, seperti itu. Jadi tidak ada nilai ibadah yang bagus, puasa, sholat yang bagus, tapi kita tidak peduli kepada orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang membutuhkan. Ini salah satu bentuk bagaimana integrasi antara dimensi religius dan dimensi sosial. Nah, gitu ya Pak ya.
Saya beralih untuk baca Qur'annya ya, baca Qur'annya kepada yang belum ini Pak Badrus ya. Monggo Pak Badrus baca Al-Qur'an dengan tertil, dengan fasih. Qori ya dia. Ya. Boten. Ya sudah. Surah nopo nggih? Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahu maulana al-azim. Oke. Sudah Bu? Ya, bagus ya. Pak Pamuji coba baca Al-Qur'an. Surat Ad-Duha ya, Ad-Duha. Silakan Pak Pamuji, surat Ad-Duha. Halo? Pak Pamuji, dengan suara saya, surat Ad-Duha, Pak. Sudah dengar Bu ya? Surat Ad-Duha, Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa nikmati rabbika wa hadis. Kayaknya sadaqallahul adzim. Santai. Sampai keliru tadi ya, terakhir. Keliru. Iya. Coba Pak, ini diulang Pak Nuril, surat Ad-Duhanya diulang. Nggih, siap. PKB. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Masih ada 3 kata tajwidnya kurang betul. Coba diulang lagi Pak Ali Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ulangi lagi Pak Syahid dari awal. Tasdidnya ya, tasdidnya diperjelas. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar fa'amma as-sa'ila fala tanhar fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahu. Oke. Terakhir sekarang menulis ya Pak ya, menulis Arab. Saya pingin Bapak menulis selawat munjiat. Apa ya Pak ya? Selawat munjiat. Nggih. Oke. Ditulis ya, waktunya maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit, lalu di-share ke nomornya Bu Husnul dan nomor saya. Ya, bukan di grup ya. Caranya silakan. di foto ta, Bu? Di foto. Iya. Nggih. Iya. Nggih. Nggak boleh ngerepek, Pak. Ya, tak hafalnya jenengan. Setelah selesai nulis, difoto, lalu tulisannya di-share ke nomornya Bu Guru, Bu Husnul, dan nomor saya pribadi. Silakan. Mohon maaf, ini saya ada jam-jam ngajar. Daring nanti ditemani Bu Husnul, nggih? Nggih, Bu. Nggih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak, kemarin ada yang salah. Cumungut, Bapak Kiai, nggih Bu, nggih. Nggih. Nggak boleh nyontoh loh ya. Ya pasti dong. Bu dokter mosok ecek-ecek kan jenengan anak muruk ya. Sing bergizi gitu tuh, Pak. Pak. Allah SWT. Sean.
Kalau sudah segera dikirim Bapak-bapak. Karena lebih dari 5 menit nilainya dikurangi. Lebih dari 5 menit nilainya dikurangi. Ayo Tata, ya Ayo. Ayo ya. Ke ahli hot. Punya saya sudah, Bu. Enggak, Pak. Punya saya sudah. Bu Husnul, salam Bu Husnul. Bilik saya sudah, Bu. Karena biasa ngerajah, jadi tulisannya seperti raja, Bu. Biasa banyak pasiennya, Pak Ali Sahid banyak pasiennya. Tulisannya seperti raja, Bu. Sudah saya kirim, Bu, itu, Bu. Nggih, Bu, ya? Pak Aisan serius, Pak Aisan serius. Sudah, Bu. Napa dikirim tanggane Bu Sulalah, Bu, nggih, Bu? Japri. Japri ke Bu Husnul atau ke Bu Sulalah? Bu Husnul, Japri ke Bu Husnul. Japri dua-duanya, Pak.
sama-sama Oh, menilai soalnya. Oh, nggih. Tidak semuanya, nggih. Kalau sudah kita akhiri saja. Begitu. Kita Ditinggal mawon. Ditinggal mawon Paisan. Udah, Bu. yang bagus Pak nulisnya. Tambah nilai. Kalau tulisannya bagus nambah nilai. Raja Bu ini. Oh, terbiasa ngeraja Bu. Berarti nggak ada harokatnya. Katanya Pak Muji kan terbiasa meraja itu. Nggih, Pak, bentar. Untuk RPP yang jenengan upload ke komprehensif yang lengkap nggih, Pak, nggih. Sama videonya kalau bisa. Soalnya penilaiannya biar bisa maksimal. Ya, Bu. Kalau RPP saya itu Bu, lampirannya saya taruh di menu sebelah bawahnya. Nggih, yang unduh itu nggih. Nggih, tidak jadi satu dengan RPP. Kan di LMS itu kan ada 2 itu kan. Iya, halaman 2. RPP yang bawah perangkat lainnya kan gitu. Lampirannya seperti instrumen penilaian dan sebagainya itu saya taruh di situ. Soalnya ini kan disesuaikan dengan video mengajar jenengan Pak, RPP-nya. Videonya di tugas 910 itu Bu. Nggih, video praktek mengajar di sekolah jenengan itu juga diupload di file di bawahnya RPP itu, jangan tambahkan file itu di situ Pak. Oh, tambah lagi. Nggih, diupload lagi videonya. Terus apa itu sama jenengan kalau ada PPT-nya di-upload juga Pak. Nggih, siap. Ampun nggih. Nggih, Bu. Nggih, kan jenengan salat imam dan pun salat asar, pun dina asar. Nggih, terima kasih Bapak-bapak. Semoga sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.